Salam bonsai, sahabat bonsai semua. Harganya beli? Iya, kalau dia kata-kata mutiara dalam beli kata itu. Nah, di hobi bonsai di sini Ya salah gini lah. Sama kayak adonek tapi lebih ke vitamin. Kesenangan kita yang kita cari. ikuti perkembangan bonsai sekarang nih beli deh. Kan banyak yang pemain pemula nih. Terus saran beli ke adek untuk pemula-pemula itu mana beli deh? Biar nggak salah jalan tuh. Soalnya kan baru lihat pohon dibeli, nggak tahu gimana. Nah, kita sesuaikan modal aja. Sesuaikan modal. Kalau pemula punya modal lebih baik beli yang udah jadi. Caranya Beli yang udah jadi. Artinya itu sebagai pancingan kita untuk melangkah. Kalau beli bahan, baru pemula belum tahu bonsai, beli bahan, terus jadi bahan dia, ya. nggak bisa jadi bonsai. Tapi kalau udah punya yang jadi 1, 2, nanti kita beli bahan, ada referensi, oh diginiin, belajarnya di rumah jadinya, nah gitu. Terus beli bonsai jadi pun itu merawatnya juga sulit kan, Ya. artinya lebih sulit merawat bonsai jadi daripada bikin bonsai. Kalau udah jadi biar tetap presisi, perawatannya biar nggak dicari hama, ganti media biar tetap bentuknya bagus. Kadang-kadang kan kita beli bagus baru 2 bulan udah hancur Ya. Nyari trainer ya bukan nggak ya sama-sama nyari kerja kan gitu Ya. Cuma kesempatan belajar nggak ada. Kita rawat udah yang jadi, udah mengerti pohon, baru kita mulai ke bakalan. Kalau kita mulai dari bakalan, saya lihat sih orang berburu terus gitu bonsainya nggak jadi. Mungkin nggak sabar juga bedanya. Iya, akhirnya dijual. Nggak dipot, masih dalam karung. Kita tujuan berbonsai ini kan bukan sekedar hobi biasa. Ya. Memperindah rumah tujuannya. Justru gara-gara terlalu banyak bakalan, Jadi rumahnya berantakan gitu. Padahal tujuan kita nyari bonsai kan biar indah gitu. Makanya kalau punya modal lebih, beli yang jadi 1, 2 buat pancingan. ya. Kalau ya memang nggak ada ya bahan juga udah bagus-bagus, sudah di bawah 500 banyak itu. Soalnya bonsai kalau nggak berani beli nggak dapat, istilahnya sulit jadi gitu. Sama kayak asam, kalau nggak beli yang udah besar, kita nanam dari biji 20 tahun lagi baru besar. Kapan kita punya bonsai? Ya. Memang sih berproses gitu. Semua ada prosesnya. Cuma kalau kita memang senang bonsai, semuanya berproses dari nol, nggak jadi. Jadi bedanya. Ikuti alurnya, beli yang jadi, beli yang setengah jadi, beli bahan, sambil nunggu bahannya ini rawat yang ini, gitu. Ya itu sahabat, saran dari beli kade untuk teman-teman atau sahabat pemula di rumah. Terus ini beli deh, apa aja ini? Itu bougainville ya beli ya? Bougainville ya, Singapurnya. Besar sekali ini beli deh. Ya, ini koleksian mau tak. Kalau saya senang yang rap-rap memang. Ini maunya saya rapkan kayak itu, delima rap, loa rap. Biar setiap jenis pohon punya yang rap. Ya nanti walaupun nggak sekarang, tahun depan kalau udah agak reda bonsainya, ya senang sendiri kan. Ya. Saya rawat. Pot yang lebih panjang kita pancing. Ya sekarang ikut aja dulu alurnya, kita ikuti alurnya. Karena kalau terlalu fokus juga di sini makan nanti enggak gitu. Lalu ngepost dia. Ya kita apa yang jalan itu dulu. Namanya hidup juga nggak mungkin 100% dari sini kan. Ada kerjaan lain, apalagi kita di Bali kan. Selain pekerjaan juga adat juga mengikat. Jadinya ya kita ikuti yang penting pohonnya hidup dulu. Kita rawat. Terus untuk ini dapat bahannya sendiri dari mana nih? Ini dulu beli di Jawa nih. Tapi dulu formal ya, berdiri, masih ya? berantakan. Terus ini kebetulan ini pas saya bongkar karena dimakan hama, jadinya rubuh. Kalau saya tegakkan lagi, patah dia. takutnya patah. Nah, saya tidurkan. Terus ngomongin bougainville ya beda. Ada nggak perawatan atau
sama nggak perawatannya sama bonsai atau ada yang beda itu Ini kalau bougainville ini agak rentan busuk sebenarnya. sebenarnya? Agak rentan busuk tapi gampang keluar akar. Sering-sering dioles ini antrakol atau ditan. Dioles kayak ini biar nggak menyebar busuknya. Ya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali dioles. Sampai kokoh dia. Kalau nggak gitu Busuk habis dia. Kalau bougainville pasti habis. Yang ori saya bilang kalau kembang kertas kuat ya. Kalau ini mudah busuk bongkolnya. Terus ngomongin bougainville beda kan ada orang yang menjual dari baru gini terus diambil dari alam nih, Ya. belum ada akarnya ditanam busuk, itu gimana itu beda cara yang benar dalam menanam bakalan bougainville ini? Kalau bougainville, kalau kita berani keluar modal sedikit, full pakai pasir malang yang halus, Yang halus ya? lebih mengurangi risiko busuk. Yang kedua, sebelum ditanam, oles pakai itu dah yang tadi saya bilang, antrakol atau ditan atau salep kambium boleh juga dilapis sih, lebih aman dia. Lebih aman. Saya banyak udah datang dari Jawa, busuk sebagian saya lapis sih, hidup dia, Oh, hidup. hidup ya. Untuk memperbanyaknya ini bisa di gini udah di stek atau dicangkok ini? Stek aja gampang. Oh, stek aja. Stek hidup ya. Sama juga penanamannya kayak yang bakalan itu. Sama perawatan sama. Cuma kalau stek biar lebih pasti, biar lebih kuat pakai rot up. Pakai root up ya. Ya pakai obat lah kita namanya. Jangan coba-coba. Orang ya bukannya gimana, ada yang nyuruh pakai bawang itu kan sebenarnya kurang efektif. Ya mungkin pengalaman orang pakai bawang mau, kebetulan pohonnya sehat mau. Kalau pohonnya sekarat pakai bawang langsung jamuran dia. Oh, bisa gitu ya? Iya, ada bakterinya dia. Ada jamurnya. Coba pakai rot up. Rot up itu udah isi apa ya? Udah isi anti jamur dia. Anti jamur ya. Selain itu diikat, bongkolnya itu diikat. Nggak mau jamuran, akarnya cepet ya. Itu udah saya buktikan kalau biar nggak gambling kalau pakai rot up 90% hidup. Kalau pakai bawang ya bagus juga, cuma itu 50 lah, 50%. Bukan meremehkan, bukan, cuma ya dari pengalaman saya. Nanti dibilang, "Oh, bawang gini." Tapi kalau mau lebih pasti gitu, ya pakai obat lah Ya. gitu. Itu sahabat, sedikit saran dari Beli Kadek tentang bougainville ya Beli ya. Ya. Terus ini Beli Dek. Ini lain juga ini jenisnya ini. Ini bakalan mustam. Oh, mustam ini ya. Ya. Untuk Mustam. mustam sendiri ini di daerah mana aja ininya Beli Dek, penyebarannya? Di Bali banyak, daerah di Bali. Beleng banyak, di Probolinggo banyak. Cuma itu dah, saya juga kurang paham pasarannya kok anjlok gitu. Dongkelnya murah sekali. Segini saya beli 40.000. Segini. Ya, itu udah. Kok saya juga ngerti, padahal karakternya bagus. Ada juga yang jenis buah berbuah nanti dia. Ini kayaknya bukan yang jenis buah. Oh, ada berbuah juga Beli? Ada dua jenis, mustam buah sama mustam biasa. Ini mustam biasa kayaknya. Yang berbuah biasanya udah keluar bunga umur segini. Ya, ini masih bahan, masih bisa diolah. Nggak sempat. Jadi sahabat, saking sibuknya ini mengurus standnya, jadinya beberapa dari koleksinya terbengkalai ya bisa dibilang itu. Terus untuk yang berbuah itu apa Beli Dek? Ini jeruk kingkit. Oh, jeruk kingkit ini. Oh, ini buahnya Buah bisa dimakan. Bisa dimakan. Obat. Ini yang merahnya. Obat leper dibilang. obat leper ya. Ya. Katanya kan jeruk kingkit itu lama sekali tumbuhnya, itu benar Beli Dek? Benar, pembesarnya lama karena berkayu keras. Makanya itulah yang tadi saya bilang. Kalau memang senang main bonsai lebih baik beli bongkolnya yang udah gerak ya? udah berkarakter, karena kalau bonsai itu kita beli segitu, naikin di pot tetap segitu, paling kita ngeranting aja. Kalau beli bibitnya yang segini, kalau naik pot ya segini tetap ya. Ya kecuali kita kreasikan di atas batu, itu kan seni itu. Tapi kalau senang yang nggak besar, kita nunggu ini besar 10 tahun baru besar. Itu pun kalau masih ingat. Terus untuk kingkit sendiri itu perlu ekstra nggak perawatannya Beli Dek? Karena Sebenarnya gampang, tapi gini dah, ini kan udah terlanjur nguning, dia nggak mau rontok, dia harus dipruning. oh gitu Beli Dek? Nggak mau rontok, dia harus dipruning baru hijau lagi. Ini saya kemarin dapatnya
udah gini langsung saya los. Maunya pembesaran ranting aja. Ini batang udah nggak mau membesar, ya. Pembesaran ini aja. Ya biar balance lah. Ini juga ya sebagai pelengkap aja. Lengkap aja ya. Terus yang ini Dek? Ini kemuning lokal. Kemudian lokal ini ya. Ya, di Bali banyak. Ya juga pelengkap juga. Lengkap katanya sahabat. Biar ada aja. Yuk kita lihat-lihat dulu. Nah ini Dek. Mungkin agak jauh nih. Ya. Ini saya dari tadi lihat ini kayunya emang putih apa gimana nih Dek? Ini pakai obat nih. Itu udah ditan atau antrakol. Nanti kalau udah habis ini putih dia sendirinya. Oh, putih. Biar kelihatan karakter tua. Terus untuk apa namanya mengaplikasikannya itu perlu disikat atau gimana dulu? Ya dikuas saja cukup. Cukup ya. Dikuas atau disikat dulu biar pori-porinya kebuka. Pas isi obat masuk dia ke pori-porinya lebih cepat dia putih aslinya gitu. Muncul karakter putihnya gitu kan biar kelihatan tua pohon agak putih-putih gitu. Itu udah pakai lulur istilahnya kalau di dunia bonsai. Pakai ditan boleh, pakai apalagi itu antrakol juga. Antrakol boleh. Selain fungsinya untuk membuat lebih kesan tuanya itu muncul, ada nggak fungsi lainnya Dek? Ada. Aslinya obatnya adalah anti jamur. Biasa ada jamur-jamur yang tumbuh tuh mati sendiri dia. Kayak lumut itu Dek. Ya lumut, jamur-jamur, ada jamur-jamur pohon itu kan jelek kelihatan pohonnya. Kalau udah isi itu lama-lama hilang dia. Mungkin kalau 1 tahun tiap bulan dikasih, 1 tahun tuh bersih pohonnya. Lebih sehat pohonnya. Selain kelihatan tua lebih sehat. Terus untuk ini nunggu pas musim hujan atau kesenangan aja? Enggak, bebas. Bebas ya. Justru musim hujan jelek dia. Hanyut dia. Luntur ya? Ya, kalau musim panas kan nempel dia. Terus ini siapa nih Dek? Ini iprik sambung elegan. Oh iprik sama elegan ya. Ini punya teman ini, dititip di sini, disuruh jualkan. Ya nggak laku saya bayar gitu. Itu santainya sahabat. Banyak barang titipan tapi udah banyak yang laku. Nah, kalau teman lagi butuh uang kayak tadi ada teman belum laku barangnya, kebetulan ada rezeki saya bayar dulu. Nah, gitu ya. Biar sama-sama jalan. Itu sahabat enaknya mana ya bilang? Kesini kesetanya pitik hujanan dapat ngobrol gini terus dikasih kopi juga. Terus ngomongin ipre Dek, kan banyak ipre itu kena kasus pengeret batang itu cara pencegahannya itu bagaimana Dek? Oh itu biasanya di pohon-pohon baru nanam baru ngangkat dari gronan aja itu Masalahnya ya. Kalau pohon diangkat dari gronan bawahnya puradan kasih puradan, full puradan. Terus ya 2 hari sekali semprot batangnya pakai kaliandra. Sampai dia ingat. Kalau dia udah ingat nggak dicari lagi. Pas stres saja dicari. Kalau dia udah semi itu nggak mau dicari. Sama kayak kimong kalau udah sehat nggak mau dicari. Jarang dicari sama ulat batang itu. Tapi kalau masih stres tuh wah masih disenengin. Tapi kalau disemprot insektisida karena bau kan, ya nggak mau dia. terus cara menghilangnya Dek, kan udah terlanjur ini kadang-kadang kan keluar kayak di batang-batangnya itu gimana cara Nah itu dah kalau udah keluar kotoran kayunya dari ulat itu kita kerok, Dikerok kita ya? kerok, cari ulatnya atau bersihkan yang udah busuk, baru kita semprot biar mati ulatnya itu. Tapi kalau udah terlanjur dalam kita suntik pakai spade bisa. Oh, bisa juga. Bisa disuntik di lubang itu nanti mati sendiri dia. Mati sendiri Nah, cuma masih berisiko kadang-kadang ada telur-telur yang belum lahir larva-larva tuh ya. masih banyak. Tapi lebih enak dikerok. Kalau dikerok sampai batang yang segar lebih selamat tempel pakai salep kambium. Begitu sahabat tips dari beli kadek tentang pengeret batang Dek ya. Ya. Terus ini Dek. Ini apa ini? Ini di Bali dibilang Nagasari. Oh, Nagasari. Ya, tapi di Jawa Pancal Kidang. Namanya gimana itu sahabat? Daunnya merah waktu baru keluar tuh. Nah, kayak itu. Enggak itu ya. Merah baru keluar. Tapi kalau udah tua hijau. Tapi dihabisin lagi nanti merah lagi gitu. Merah lagi. Nah, kalau di pruning keluarnya merah. Enak pas waktu merah tuh
kelihatan kayak maple ya. Kayak maple. Bagusnya ini apa Bli? Dari mungkin dari daun bisa kecil sekali atau gimana itu? Ya itu dah yang saya bilang tadi. Daunnya merah, Oh, bagus daunnya. kelihatan. Ya, selain itu di Bali kan ada mistisnya juga. Oh gitu. Artinya Kepercayaan ya? Kepercayaan ya. Itu sahabat, kita mempunyai sebuah pohon itu mungkin ada nilai-nilai tersendiri ya Bli ya. Ya. Untuk orang-orang yang percaya dalam sebuah pohon itu. Terus ini Bli, ini asam ini apa ini Bli? Asam sarap. Oh, asam sarap ya. Beda juga sama. Beda. Ini nggak mau berbuah dia. Berbuah tapi kecil kayak kare. Oh, kayak Pasti rontok dia. Nggak. Tapi karakter batangnya bagus. Ini udah rusak nih. Harus ganti media. Nggak sempat. Kemarin pas musim panas itu lama nggak kesiram, airnya mati. Sekarang musim hujan udah mulai semi lagi. Udah keluar baru nih. Nanti hijau lagi. Untuk apa namanya asam sarap sendiri itu bagusnya pakai media apa? Sama kayak pohon lain. Kalau saya keseringan pakai media-media udah jadi itu, media-media subur yang dijual di toko-toko itu kan. Udah jadi praktis, tinggal nambah pasir malang aja. Terus itu udah medianya udah difermentasi jadi aman dari hama. Kadang-kadang medianya tuh disenengin hama. Kalau udah difermentasi nggak dia, lebih aman. Oke Bli. Terima kasih sudah gini memberikan informasi kepada saya. Dan pertanyaan saya terakhir Bli. Apa namanya? Pesannya untuk dunia bonsai menurut Bli. Kalau pesan gimana ya? Artinya ini karena sebuah hobi ya kita tekuni. Walaupun ada beberapa orang yang ya musiman senangnya, jangan terpengaruh. Kalau kita memang hobi ya terus berkarya, jangan berhenti. Pokoknya terus berkarya di bidang bonsai. Itu sahabat kata-kata mutiara dari Bli Kadek itu. Dan untuk sahabat yang khususnya di Bali ini bisa mampir di standnya Bli Kadek. Ini orangnya sangat welcome sekali, bisa diajak sharing juga untuk sahabat-sahabat semua khususnya untuk pemula.